Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak-banyak memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Secara khusus pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersuah. Ini semua dengan berkat rahmat dan nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang atas sunnah-sunnah daripada beliau kita dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup. Dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, insya Allah tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi, termasuk masalah-masalah penyakit, insya Allah biiznillah. Kemudian selawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kawan-kawan semua, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memaparkan beberapa materi tentang pengobatan Islam yang sifatnya ilahiyah dan yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat dan para masyayikh ulama-ulama kita yang terdahulu, yaitu pengobatan dengan ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu bahasa Arab, berasal dari kalimat raqa yarqi ruqyah, ruqyatun. Artinya apa? Arti ruqyah itu adalah membaca bacaan-bacaan untuk perlindungan, membaca bacaan-bacaan tertentu untuk tujuannya untuk perlindungan, untuk kesembuhan daripada segala penyakit-penyakit. Jadi nanti ruqyah itu ada dua macam. Dia ada yang ruqyah yang dibenarkan dalam agama, kita sebut dengan ruqyah syariah, dan ada ruqyah yang nantinya tidak direstui oleh agama karena metode atau bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan agama. Maka ruqyah itu adalah ruqyah bisa yang syirkiyah atau tidak sampai ke syirkiyah, tetapi ruqyah yang sifatnya menjadi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ruqyah yang sesuai dengan ajaran agama sekarang kita sebut dengan ruqyah syariah, atau apapun istilah yang ingin kita gunakan itu tidak menjadi masalah, silakan. Yang penting ruqyahnya direstui oleh agama kita sesuai dengan standar agama kita. Bacaan-bacaan ruqyah yang sesuai dengan standar daripada agama kita, dia ada 3 macam nanti. Ada bacaannya langsung daripada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kecuali menjadi syifa, menjadi penyembuh secara keseluruhan, nanti kita bahas. Begitu juga banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan tentang ruqyah itu, baik itu dalam bentuk Rasulullah membenarkan ruqyah dengan kategori tertentu, seperti dalam hadis yang sering kita dengar, yang Rasulullah SAW mengatakan la ba'sa birraqi ma lam yakun fihi asyirk. Atau Rasulullah sendiri mempraktekkan ketika beliau sakit, beliau membacakan bacaan-bacaan tertentu yang secara umum beliau membacakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', itu perlindungan. Kemudian setelah turunnya 3 kul, maka beliau menggantikan dengan membaca ma'uzatain atau al-falaq dan An-Nas. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran itu bisa menjadi ruqyah. Kemudian ruqyah yang dari bukan dari Al-Quran tapi dari dasar-dasar hadis, di mana Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit, beliau membacakan doa, memegang di kepalanya, beliau membacakan doa-doa tertentu. Ketika ada orang-orang yang bermasalah
Rasulullah membacakan doa-doa tertentu, atau Rasulullah mengajarkan pegang tanah, kemudian baca doa bulan, dan ambil tanah tersebut, campur dengan sedikit air liur, dan seterusnya. Begitu juga ada nanti bacaan-bacaan yang bukan Al-Quran, juga bukan dari sunnah, tetapi bacaan-bacaan tersebut ada yang berbentuk hizib atau zikir-zikir, baik zikir yang pernah dibacakan oleh para ulama-ulama, pada wali-wali Allah yang terdahulu, berbentuk hizib dan lain sebagainya. Semua yang dari Al-Quran, asalkan Al-Quran dibaca secara utuh dan tidak dibalik-balik. Karena kalau Al-Quran itu dibalik-balik nanti bisa jadi sihir. Maka membaca Al-Quran untuk kesembuhan itulah disebut dengan ruqyah, dan itu sudah pasti syariah. Begitu juga yang dibacakan hadis-hadis secara langsung, misalnya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama', dan yang lain-lain yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, baik untuk melindungi diri atau untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu juga secara pasti bacaannya sudah tentu betul, sudah tentu syar'i. Kemudian ada bacaan-bacaan yang dibacakan oleh ulama dan disebut dengan hizib kadang-kadang, atau apalah namanya, tidak terlalu penting. Yang penting ada paket-paket doa yang dibacakan oleh para ulama, kemudian doa-doa tersebut diturunkan melalui ijazah kepada murid, kepada anak dan lain sebagainya, sehingga sampai kepada generasi-generasi sesudahnya. Jadi hizib tersebut sebenarnya semua hizib yang pernah dibaca oleh para ulama, para wali-wali Allah yang terdahulu itu semuanya bisa dikatakan ruqyah syariah. Namun ada sebahagian hizib yang tidak boleh kita gunakan sebagai ruqyah apabila kita tidak langsung menerima ijazah hizib-hizib tersebut daripada orang-orang yang sudah ahli dengan hizib itu. Karena dalam hizib-hizib tertentu ada kalimat-kalimat yang bukan bahasa Arab, yang kalau tidak diberikan penjelasan, maka ketika kita membacanya maka kita tidak mengerti apa yang kita baca tersebut. Maka hizib-hizib yang dipaket oleh para wali Allah terdahulu itu sebaiknya jangan dibaca, jangan dijadikan ruqyah sebelum ada ijazah yang dalam ijazah tersebut pemberi ijazah memberikan penjelasan tentang kandungan-kandungan yang ada di dalam hizib tersebut. Kemudian dari sisi praktek ruqyah juga perlu diperhatikan. Sekarang karena ruqyah ini sedang ngetren, ruqyah ini sedang digemari dalam sisi pengobatan, maka banyak sekali orang-orang yang sebenarnya bukan ahli dalam masalah ruqyah, bukan ahli dalam masalah agama, dalam masalah hukum, kemudian dia mempraktekkan ruqyah dan juga dia namakan ruqyah syariah. Dia membaca Al-Quran, bacaannya kadang-kadang tidak jelas, atau dia membacakan Al-Quran dengan bacaan yang jelas tetapi nanti dia sambung dengan mantra-mantra tertentu, atau dia membacakan Al-Quran, membacakan doa-doa yang sudah betul tapi dalam prakteknya ruqyahnya itu mengandung maksiat. Dalam ruqyah itu laki-laki dengan perempuan dalam Islam itu tidak boleh menyentuh, laki-laki tidak boleh menyentuh perempuan yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya, tidak boleh. Dalam sisi pengobatan kadang-kadang sama juga dengan dokter, ada saat-saat tertentu yang boleh menyentuh tempat-tempat tertentu untuk tujuan pengobatan dengan
dipastikan bahwa kalau tidak dipegang di situ maka tidak bisa diatasi penyakitnya, seperti operasi dalam medis, seperti yang lain-lainnya, yang dimana seorang dokter harus menyentuh aurat-aurat lawan jenisnya dalam keadaan darurat. Begitu juga dalam ruqyah. Pada dasarnya seorang laki-laki tidak boleh menyentuh wanita. Seorang wanita tidak boleh menyentuh laki-laki. Maka dalam ruqyah, pernah saya menonton ada ruqyah yang dipraktekkan bahkan di tempat kita di Aceh, yang dalam ruqyah tersebut orang-orang yang meruqyah juga menggunakan pakaian-pakaian tunku, pakaian ustadz. Tapi dalam ruqyahnya dia dengan sangat mudah menyentuh tubuh lawan jenisnya ketika dia meruqyah. Dia menyentuh sekitaran perut, dia menyentuh sekitaran dada perempuan, dia menyentuh sekitaran daerah-daerah yang sangat sensitif untuk perempuan. Sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh. Tentu alasannya ada jin di rahim sehingga dia pegang di perut. Makanya dalam ruqyah itu kita mesti mempunyai ilmu, yang dengan ilmu itu andai pun kita menyentuh tubuh perempuan, tubuh lawan jenis, maka tidak menyentuh di daerah-daerah sensitif dan tidak menyentuh pada tempat-tempat yang tidak diperlukan. Jadi bertindak secara terukur. Di mana perbedaannya antara ruqyah dengan perdukunan? Kalau secara sembarangan menggeranyangi tubuh lawan jenis yang dalam agama itu tidak boleh. Maka belajar sedikit tentang ilmu saraf. Misalnya, kalau kami yang praktek ruqyah, di samping kami menggunakan sarung tangan, yang kami sentuh paling-paling di sekitaran kepala. Karena di kepala ini kita punya ubun-ubun, yang di ubun-ubun itu yang masa kecil kita lembek di situ, lewat situlah roh kita dimasukkan, dan di situ merupakan pusatnya saraf. Ketika kita ruqyah, kalau dibutuhkan kita melihat dengan bacaan penyakit yang ada dalam tubuh pasien yang sedang kita ruqyah, sudah dibuktikan dengan bacaan saja belum mapan, kemudian secara firasat, secara ilmu, kalau dipegang di tempat tersebut, maka kemungkinannya akan lebih cepat mendapatkan kesembuhan. Maka sentuh di bagian-bagian yang perlu disentuh saja, di ubun-ubun. Kemudian pelajari saraf di telapak kaki. Kalau yang berhubungan dengan rahim, jangan disentuh di perut. Apalagi yang meruqyahnya itu belum berkeluarga. Di mana juga disentuh di sekitaran tumit. Yang bermasalah dengan sakit kepala, bisa disentuh di sekitaran jari-jari kaki dan lain sebagainya. Untuk benar-benar kita ingin mempraktekkan ruqyah dan kita sebut ruqyah itu ruqyah syariah, maka perhatikan hal-hal tersebut. Perhatikan bacaan-bacaan yang kita baca, Al-Quran yang dibaca dengan benar, doa-doa yang dibaca dengan benar. Kemudian juga perhatikan dalam meruqyah jangan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam meruqyah jangan gunakan kesempatan untuk menyentuh tubuh lawan jenis yang dalam agama dilarang, kecuali pada saat-saat yang memang harus disentuh, artinya bukan menyentuhnya dengan sembarangan. Insyaallah pada lain waktu kita akan sampaikan panjang lebar tentang ruqyah, dan kita akan bahas bagaimana metode-metode untuk menghadapi berbagai macam masalah penyakit yang menyerang diri kita, yang kita selesaikan dengan ruqyah, yang dengan ruqyah itu bisa menyelesaikan penyakit fisik maupun penyakit yang non fisik.
penyakit yang berhubungan dengan badan secara langsung dan penyakit yang diakibatkan oleh gangguan syaitan. InsyaAllah dengan sering kita belajar, dengan sering kita melakukan kajian, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.